Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rahimakumullah. Berzikir merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum," yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Dalam sebuah ceramah, Syekh Ali Jaber rahimahullah menjelaskan ada dua kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pendek dan cukup mudah diucapkan, namun sangat berat timbangan pahala yang didapatkan. Dua kalimat yang dimaksud adalah Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sebuah amalan yang sangat luar biasa, indah, ringan, berat di atas timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dicintai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim." Dua kata ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, karena ada timbangan, ada yang baik, ada yang menimbangkan soal keburukan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Apapun tugas kita sebagai orang penulis, sambil dia membawa tulisannya di koran, buku, apa saja dia punya tulisan sebagai tugas, dia bisa sambil menuliskan tulisannya, dia bisa membawa zikrun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Seorang ibu rumah tangga yang sibuk masak, menyediakan sarapan, menyediakan makan siang untuk suaminya, untuk anaknya, sambil dia masak makanannya, dia bisa teruskan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Enak juga makanannya, teruskan zikirnya, subhanallah wa bihamdi. Tangannya sibuk masak, tapi lidahnya juga sibuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang seperti ini tidak ada di dalam agama Islam, dan di dalam agama manapun yang bisa mendapatkan nilai pahala besar, tapi amalannya ringan dan sangat sederhana sebagaimana zikrullah. Terwujud fardu salat karena zikrullah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Kita laksanakan salat Jumat, Allah masih ingatkan kita lepas Jumat, tetap menjaga zikir kepada Allah. Fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Lepas haji, walaupun kita sudah selesaikan ibadah kita, tetap masih menjaga zikir kepada Allah. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Banyak manfaat dan kemuliaan daripada zikrun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita berzikir, tapi tambah kita mensadarkan sebagaimana ada orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apalagi selepas salat yang sudah dijanjikan Rasulullah SAW. Barang siapa yang bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 33, menjadi jumlahnya 99, ditutupi dengan satu kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, menjadi seluruhnya jumlahnya 100, akan dapat diampuni segala dosanya. Subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutupi satu kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap habis salat fardu dapat diampuni segala dosa kita. Rugi, miskin orang-orang yang memiliki kesempatan seperti ini, tapi dia tidak memanfaatkan.
Padahal waktu untuk membawa zikir ini tidak melebihi 3 menit, 4 menit, 5 menit. Apa ruginya kita ikhlaskan 5 menit dengan zikir seperti ini supaya kita diampuni segala dosa kita. Bahkan kita datang hari kiamat mendapatkan banyak kemuliaan di sisi. Subhanallah, suratul Fatihah ini. Sahabat beriman rahimakumullah. Apa arti Al-Fatihah? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang indah, mudah diucapkan, besar pahala yang didapatkan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kalimat istimewa ini bisa dibaca pada waktu apapun dan dimanapun, kecuali di tempat yang kotor atau terlarang, seperti toilet atau kamar mandi. Tapi maksudnya apa perkataan ulama? Sahabat beriman rahimakumullah, itulah dua kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ringan diucapkan tapi berat di timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah serta mendapatkan cintanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah takdirkan orang itu hidup karena berkahnya Al-Fatihah. Intinya apa? Al-Fatihah itu sangat luar biasa manfaatnya. Sangat luar biasa manfaatnya. Kenapa? Karena isinya memuji Allah dan isinya memohon kepada Allah. Dan setinggi-tinggi permohonan sesudah memuji Allah, satu, ihdinas siratal Anda bermasalah saat buang air kecil, terasa nyeri di bagian punggung, pinggul, atau panggul, sering ingin buang air kecil, terutama di malam hari, kesulitan menahan buang air kecil, terasa sakit saat ejakulasi dan saat buang air kecil. Itu pertanda Anda mengalami gangguan prostat. Karena makna daripada ihdina itu satu ceramah. Kira-kira satu bulan. Saya pernah hanya bahas suratul Fatihah Biasa tiap malam saya ke kamar mandi bolak-balik bisa sampai 7 kali. Alhamdulillah sekarang sudah tidak bolak-balik ke kamar mandi lagi dan tidur sudah bisa nyenyak. Jadi kesehatan dia terganggu. Terima kasih Mas Sehat. Yuk bergabung bersama Pak Sahrul dan ribuan orang lainnya yang sudah sembuh dari prostat di program Kita Sembuh telah dari menyimak Prostat penjelasan bersama dari beliau, Bos Sehat. almarhum Syekh Ali Jaber Bos rahimahullah. Sehat, solusi hidup Semoga sehat. ilmu yang telah kita peroleh ini dari beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada beliau almarhum Syekh Ali Jaber rahimahullah atas ilmu yang telah disampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga berkah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Jadi kesimpulannya, amalan setelah sholat subuh dari almarhum Syekh Ali Jaber rahimahullah agar Allah membukakan segala hajat kita adalah membaca surat Al-Fatihah. Membacanya bisa setelah membaca zikir-zikir setelah sholat subuh. Jadi surat Al-Fatihah ini bisa sebagai zikir tambahan setelah membaca zikir setelah sholat subuh. Jadi habis sholat subuh sampai terbitnya matahari, kita perbanyak baca surat Al-Fatihah. Dengan memperbanyak membaca surat tersebut, insya Allah akan membuka segala hajat bagi kita. Dengan begitu segala hajat kita akan mudah tercapai karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempermudah jalannya. Syekh Ali Jaber mengatakan Al-Fatihah ini artinya pembuka. Ya, artinya Allah akan membukakan segala hajat kita. Jadi pesan Syekh Ali Jaber, habis sholat subuh sampai terbitnya matahari, perbanyak baca surat Al-Fatihah. Dan Syekh Ali Jaber mengatakan isi kandungan surat Al-Fatihah sangat lengkap karena berisi pujian dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya surat Al-Fatihah itu sangat luar biasa manfaatnya karena isinya memuji Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekh Ali Jaber,
setinggi-tingginya permohonan kepada Allah sesudah memuji Allah, yaitu 1. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Syekh Ali Jaber juga mengingatkan, jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu selesai memuji Allah, pertama yang diminta sebelum meminta rezeki, ampunan dosa, dan segala hajat, mintalah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Meminta supaya mendapat petunjuk jalan yang lurus. Karena makna dari ihdinas siratal mustaqim sangat luar biasa. Sampai kata Syekh Ali Jaber, untuk membahas makna dari ihdinas siratal mustaqim itu perlu sampai 1 ceramah. Masya Allah. Semoga kita bisa mengamalkannya. Dan mari kita sebarkan ilmu yang insya Allah bermanfaat ini kepada keluarga kita, sahabat kita, dan semua orang pada umumnya. Dengan kita menyebarkan suatu kebaikan, insya Allah sekecil apapun itu akan menjadikan amal kebaikan dan bekal untuk kita nanti di akhirat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1893 dari sahabat Uqbah bin Amr bin Tha'labah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Masya Allah. Semoga pembahasan dalam video kali ini berkah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.